Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Para siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat beraktivitas. Dan pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam keadaan sehat walafiat. Dan baiklah, pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas materi pertama di semester 2 dengan judul beriman kepada qada dan qadar. Ya, jadi materi pertama di semester 2 ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Dan ini merupakan materi keimanan, karena iman kepada qada dan qadar merupakan bagian daripada rukun iman yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, al-iman wa antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman itu adalah bahwasanya engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, dan kitab-kitab Allah, dan Rasul-Rasul Allah, dan hari kiamat, serta beriman kepada qada dan qadar, khairihi yang baik, wa syarrihi yang buruk, minallahi dari Allah Ta'ala. Jadi inilah materi rukun iman yang ke-6. Maka dari itu, ya silahkan simak materi ini dengan baik, dengan cermat, sehingga betul-betul dipahami dengan benar. Dan apabila ada hal yang kurang dipahami, nanti silahkan Anda sampaikan di kegiatan KBM di kelas, sehingga kita akan berdiskusi untuk membahas, mendalami, mempertajam materi ini. Baiklah anak sekalian, pada pembahasan materi iman kepada qada dan qadar, kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, pengertian qada dan qadar menurut bahasa dan istilah. Kemudian kita bahas macam-macam takdir. Kemudian berikutnya kita bahas tentang ikhtiar, kemudian tawakal, kemudian hikmah beriman kepada qada dan qadar, dan yang terakhir kita akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah poin-poin yang kita bahas pada pembahasan materi beriman kepada qada dan qadar. Baiklah, pada pertemuan pertama ini kita akan mulai pembahasan dengan pengertian iman kepada qada dan qadar. Di sana ada dua suku kata yang menjadi kata kunci. Pertama adalah kata iman, dan kedua adalah kata qada dan qadar. Iman sendiri artinya adalah percaya, yakin, ya, percaya atau yakin. Nah, kalau digabungkan menjadi sebuah kalimat, ada tiga pengertian dari
iman kepada qadar-qadar ini. Pengertian pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menetapkan segala ketentuannya yang berlaku bagi seluruh makhluknya. Ya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menetapkan berbagai ketentuan yang terkait atau berlaku bagi seluruh makhluknya. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari ketentuan, ketetapan, kekuasaan dan kehendak Allah. Ya, saya ulangi, yang kedua bahwa iman kepada qadar dan qadar artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari ketentuan, ketetapan, kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian yang kedua. Dan yang ketiga mananya adalah meyakini dengan sepenuh hati akan ilmu Allah tentang kejadian di masa yang akan datang yang terkait dengan seluruh makhluknya. Saya ulangi, meyakini dengan sepenuh hati akan ilmu Allah tentang kejadian yang akan datang yang terkait atau berlaku bagi seluruh makhluknya. Nah, itulah 3 pengertian tentang beriman qadar dan qadar. Jadi kalau disimpulkan, kalimat simpelnya adalah bahwa alam semesta ini termasuk manusia itu sudah ada yang mengatur, sudah ada yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah poin pertama dari pembahasan materi iman kepada qada dan qadar. Baik, yang kedua, pengertian qada dan qadar menurut bahasa dan istilah. Kita akan mulai dari pengertian qada menurut bahasa dulu. Dilihat dari sisi bahasa, qada itu mengandung 5 arti. Ya, kita ambil 5 pengertian qada menurut bahasa sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an. Baik, yang pertama, qada artinya adalah hukum atau keputusan, ya. Yang pertama, qada artinya adalah hukum atau keputusan. Itu terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 65. Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya. Surah An-Nisa, surah nomor 4, ayatnya nomor 65. Ya, sudah dibuka. Nah, kalau sudah ditemukan ayatnya, Anda baca, geser ke sebelah tengah, terus bergeser ke tengah. Nanti kita menemukan potongan ayat yang berbunyi harajam mimma qadaita. Ya, di bagian tengah kita menemukan potongan ayat yang berbunyi harajam mimma qadaita. Lihat terjemahnya, yang artinya adalah keberatan di dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan. Keberatan di dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan. Jadi kalau melihat ayat ini, An-Nisa 65, jadi kata qada artinya keputusan, ya, keputusan hukum yang Allah tetapkan, ya. Terus yang kedua,
kata qada artinya menjadikan atau mewujudkan. Menjadikan atau mewujudkan. Coba silakan dilihat Al-Qur'annya, surah Fussilat ayat 12 ya. Surah nomor 41 ayat nomor 12. Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya, surah nomor 41, surah Fussilat ayat 12. Ya, sudah ditemukan. Nah, kita menemukan potongan ayat yang berbunyi dari awal ya. Faqadahunna sab'a samawat fi yaumaini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqadahunna sab'a samawat fi yaumaini. Yang artinya, maka kami menjadikannya 7 lapis langit dalam waktu 2 masa atau 2 hari ya. Saya ulang, artinya maka kami menjadikannya sab'a samawat fi yaumaini. Maka kami menjadikannya 7 lapis langit dalam waktu 2 masa atau 2 hari. Jadi kata qada dalam ayat ini yang berarti adalah menjadikan ya, menjadikan. Ya, berikutnya kata qada yang ketiga punya makna adalah kehendak. Ya, punya makna kehendak. Coba dibuka Al-Qur'annya, surah Ali Imran ayat 47 ya. Ali Imran ayat 47. Surah ketiga ayatnya nomor 47. Ya, udah ditemukan ayatnya? Kalau sudah, Anda baca, bergeser ke bagian tengah ya, ke bagian tengah ada kalimat idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Lihat artinya, terjemahnya, apabila dia berkehendak atau menghendaki sesuatu, maka sesungguhnya dia mengatakan kepadanya kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Saya ulangi, apabila dia berkehendak ya atau menghendaki sesuatu, maka sesungguhnya yaqulahu, dia mengatakan kepadanya kun fayakun, jadilah, maka jadilah dia. Nah, itu kata qada di situ artinya adalah berkehendak atau kehendak. Baik. Sekarang yang keempat ya. Yang keempat, kata qada artinya adalah perintah. Kata qada artinya perintah. Silakan lihat Al-Qur'annya, surah Al-Isra ayat 23. Surah nomor 17 ayat nomor 23 ya. Silakan dibuka Al-Isra atau Bani Israel. Surah nomor 17 ayat 23. Sudah ditemukan? Nah, kita lihat ayatnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, terus sampai akhir ya. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar supaya kamu tidak menyembah selain Allah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar supaya kamu tidak menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Nah, kata qada di situ artinya adalah memerintahkan ya, atau perintah. Perintah siapa? Adalah perintah Allah ya. Baik. Dan berikutnya yang kelima, kata qada artinya adalah ketetapan ya. Qada artinya ketetapan.
Silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Isra ayat yang keempat. Masih surat yang tadi, surah nomor 17 ayat yang nomor 4, ya. Sudah ditemukan Al-Isra ayat 4. Nanti kita lihat ada potongan ayat yang berbunyi di awal, wa qadaina ila bani Israila fil kitab, ya, wa qadaina ila bani Israila fil kitab, yang artinya dan telah kami tetapkan kepada Bani Israel di dalam kitab itu, ya, wa qadaina, dan telah kami tetapkan kepada Bani Israel fil kitab, di dalam kitab itu. Nah, jadi kata qada dalam ayat tersebut Al-Isra ayat 4 artinya adalah ketetapan, ya, ketetapan gitu. Baik, nah itulah 5 contoh pengertian kata qada yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya, baik. Sekarang berikutnya kita akan bahas kata qadar, ya. Kata qadar di dalam Al-Qur'an. Kita ambil 5 contoh juga kata qadar dalam Al-Qur'an. Yang pertama, kata qadar mengandung arti mengatur atau menentukan sesuatu menurut batasan-batasannya, ya, mengatur atau menentukan sesuatu menurut batasan-batasannya. Kita lihat Al-Qur'an surah Fussilat ayat 10, ya. Surah nomor 41, ya, ayat 10. Sudah ditemukan? Nanti Anda baca bergeser ke arah tengah. Nanti kita temukan potongan ayat wa qaddara fiha aqwataha. Ada wa qaddara fiha aqwataha, yang artinya adalah dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya, ya. Saya ulangi, dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya. Jadi kata qadar dalam ayat tersebut artinya adalah menentukan, ya, menentukan. Ya, baik. Yang kedua sekarang, kata qadar mengandung arti adalah ukuran, ya. Jadi kata qadar itu mengandung arti adalah ukuran. Silakan buka Al-Qur'annya, surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat nomor 17, ya. Surah Ar-Ra'd atau Arad, surah nomor 13 ayatnya nomor 17. Sudah ditemukan? Kita baca dari awal. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatum biqadariha. Ada, ya? Anzala minas sama'i fasalat audiyatum biqadariha, yang artinya dan dialah Allah menurunkan air hujan dari langit, fasalat maka mengalirlah ke lembah-lembah, biqadariha dengan ukuran-ukurannya. Jadi Allah ciptakan hujan, ya, dengan ukuran yang tidak berbahaya bagi manusia. Seperti apa besarnya? Seperti biji beras, ya, mungkin lebih dari itu. Sekalipun hujan turun, maka benda-benda yang terkena tidak akan berbahaya. Andaikan hujan diciptakan dengan bentuk yang besar, taruhlah sebesar kepala manusia, maka dapat dibayangkan bagaimana setiap hujan genting hancur. Kita pakai payung juga hancur juga. Jadi Allah ciptakan hujan, ya, dengan ukuran tertentu yang tidak akan membahayakan
kehidupan manusia. Baik, itu adalah kata qadar dalam arti ukuran. Kemudian yang ketiga, kata qadar artinya adalah ketentuan dan kepastian. Ketentuan atau kepastian. Ya. Silakan dibuka Al-Qur'an surah Mursalat, Al-Mursalat ayat 23 ya. Surah nomor 77 ayat nomor 23. Boleh temukan? Surah Mursalat, surah nomor 77, ayatnya nomor 23. Dibaca semuanya. Faqaddarna fa ni'mal qadirun. Ya, faqaddarna fa ni'mal qadirun. Yang artinya, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baiknya yang menentukan. Saya ulangi, artinya faqaddarna, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baiknya yang menentukan. Jadi kata qadar dalam ayat tersebut adalah artinya ketentuan. Ya, ketentuan. Nah, itu arti yang ketiga. Sekarang arti yang keempat, kita lihat. Kata qadar artinya adalah kekuasaan atau kemampuan, ya. Jadi yang keempat, kata qadar artinya adalah kekuasaan atau kemampuan. Nah, kita lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236, ya. Udah ditemukan ayatnya? Kita lihat ada potongan ayat yang berbunyi bagian tengah ya. Bagian tengah ayat. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qaddaruhu 'alal muqtiri qaddaruhu. Saya ulangi ayatnya di bagian tengah. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qaddaruhu 'alal muqtiri qaddaruhu. Ya, itu ayatnya. Kita lihat terjemahan ayatnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah, pemberian kepada mereka, alal musi'i qadarhu, orang yang mampu menurut kemampuannya, alal muqtiri qadarhu, dan bagi orang yang tidak mampu menurut kesanggupannya. Ya, itu adalah artinya. Nah, kata qadar di sini ayat Al-Baqarah 236 itu berarti adalah kemampuan, ya, kemampuan atau kekuasaan. Nah, baik, sekarang yang kelima, yang terakhir, kita lihat artinya. Jadi yang kelima, kata qadar mengandung arti kemuliaan, ya. Jadi yang kelima, kata qadar dalam Al-Qur'an yang berarti adalah kemuliaan. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Qadar ayat 1, 2, dan 3. Kita lihat ayat yang pertama saja. Ayat yang pertama kita lihat. Ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Saya ulangi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan